Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bi ada'il fara'idi was sunan wa ja'ala as-salata khaira a'malil badan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azimus sya'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mukawwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mu'taman wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumi azimil mihan, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita, sehingga malam ini kita kembali bertemu, berkumpul di majelis yang dirahmati dan diberkati Allah ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah dan Rasulnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu maftaradallah ala ummati as-salawatul khams wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salawatul khams wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim as-salawatul khams. Faman kana dayya'a syai'an minha yaqulu Allah tabarak wa ta'ala unzuru hal tajiduna li'abdi nafilah min salatin tutimmuna biha ma naqasa minal faridah ila akhir." Rawahul Hakim. Yang artinya, awal-awal yang Allah wajibkan atas umatku adalah sembahyang 5 waktu. Jadi sudah 2 kalimat syahadat, maka awal-awal yang diwajibkan itu sembahyang 5 waktu. Dan awal-awal yang diangkat dari amal-amal manusia umat Rasulullah itu adalah sembahyang 5 waktu. Dan awal-awal yang ditanyakan daripada amal mereka adalah sembahyang 5 waktu pula. Barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu daripada yang 5 waktu, Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Tengoklah, adakah kalian dapati bagi hambaku ini sesuatu yang sunat daripada sembahyang, yang engkau sempurnakan dengan sunat itu sesuatu yang kurang dari kefarduan." Nah, para muhibbin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya salat. Hadis ini menunjukkan bagaimana tingginya di sisi Allah kedudukan sembahyang 5 waktu itu. Dan di akhirat nantinya begitu diperiksa amal-amal kita, pertama yang diperiksa adalah sembahyang 5 waktu. Allah berfirman kepada malaikat yang bertugas untuk itu, "Periksa amal hambaku itu, sembahyangnya. Apabila si hamba ini dalam dunia pernah ketinggalan sembahyang 5 waktu, dalam dunia pernah ketinggalan sembahyang 5 waktu, nah, Allah berfirman, adakah sembahyang sunat yang akan bisa menutupi ketinggalan-ketinggalan fardu itu? Apabila ada sembahyang sunat, maka sembahyang sunat itu berfungsi untuk menutupi
kekurangan-kekurangan di dalam dunia daripada sembahyang fardu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan ini berlaku hanya di akhirat, tidak berlaku di alam dunia. Menurut hadis lain disebutkan bahwa apabila kita ketinggalan satu sembahyang fardu, tentunya sembahyang fardu yang ketinggalan ini yang karena uzur, misal dia lupa, nah itu di akhirat kelak akan ditutupi oleh sembahyang sunat yang nilainya satu rakaat sembahyang fardu itu ditutupi dengan 70 rakaat sembahyang sunat. Jadi apabila kita ketinggalan sembahyang zuhur, maka ditutupi di akhirat dengan sembahyang sunat 70 kali 4. Itu hanya untuk satu sembahyang fardu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan lagi berfungsi sembahyang sunat itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan khusyuk di dalam sembahyang fardu. Misal sembahyang kita sempurna, tidak ada yang ketinggalan selama hidup, artinya Anda ketinggalan sudah dibayar, Anda ketinggalan sudah diqadha. Namun di antara sembahyang kita banyak yang kurang khusyuknya, banyak yang tidak khusyuknya. Nah, maka apabila ada sembahyang sunat kita yang khusyuk, maka itu ditutupi untuk fardu yang tidak khusyuk itu. Nah, itulah pentingnya kedudukan sembahyang sunat di dalam syariat agama ini, yaitu untuk menutupi. Dan demikian berlaku untuk puasa, untuk zakat. Kalau ada zakat yang kurang, yang mana kita menghitung kurang teliti, lalu zakat kita ini sebenarnya kurang dari semestinya, maka dipandang, dicari adakah sedekah sunat yang akan menyempurnakannya, dan hitungannya sama per 70. Nah, jadi 1 rupiah kekurangan zakat fardu akan ditutupi dengan 70 rupiah daripada sedekah sunat itu. Nah, puasa pun demikian. Kalau kita ada puasa fardu yang kita lupa ketinggalan sehingga kita meninggal dunia, itu akan ditutupi oleh puasa sunat. 1 hari puasa fardu, 70 hari puasa sunat. Nah, jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa fungsi tujuan sembahyang sunat itu adalah menutupi atau menyempurnakan sembahyang yang fardu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah tabarak wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-'abdu bimithli adai faraidi wa innahu la yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, ila akhir hadis, rawahu Ibnu Sunni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah tabarak wa ta'ala, tidak bertakarrub kepadaku seorang hamba dengan seumpama menunaikan keparduan yang kuwajibkan atas mereka. Dan seorang hamba tadi senantiasa dia bertakarrub kepadaku dengan yang sunat-sunat, maka akhirnya hamba itu uhibbah, aku cintai kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam hadis qudsi ini ada 2 hal yang kita ambil. Yang pertama, bahwa ibadah yang paling Allah sukai dari kita menunaikan yang wajib. Ibadah yang paling Allah hargai dari kita menunaikan yang wajib. Itu yang utama. Jadi apabila bertentangan antara wajib dan sunat, tentu yang kita utamakan menunaikan yang wajib, karena itu yang disukai oleh Allah. Selesaikan yang wajib, nah anyar sunat. Senantiasa hambaku memperbanyak sunat, akhirnya dia kucintai. Nah, ini menunjukkan bahwa yang sunat-sunat itu adalah untuk menarik kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melakukan.
Jadi ini salah satu dari sekian banyak tadi fungsi-fungsi faidah yang sunat itu, menutupi yang fardu, yang kekurangan. Yang kedua, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena demikian kita dalam beberapa minggu yang akan datang insyaallah ta'ala akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan yang sunat-sunat ini. Nah, di antara sekian ibadah itu yang paling mulia adalah ibadah badan, ini adalah sembahyang. Maka yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang berkaitan dengan sembahyang sunat. Nah, sembahyang sunat itu macam-macam. Ada sembahyang sunat yang dianjurkan berjamaah seperti hari raya, gerhana, istisqa dan lainnya. Ada sembahyang sunat yang dianjurkan sendiri-sendiri. Artinya Nabi kada pernah melakukannya berjamaah dan beliau kada pernah menyuruhnya untuk melakukan berjamaah. Nah, salah satu di antara sekian banyak sembahyang sunat itu ada sembahyang sunat yang dinamakan dengan rawatib. Sunat rawatib ini sunat yang mengiringi fardu. Ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya. Nah, ini disebut salat rawatib. Ini yang dilakukan setiap hari. Dan rawatib ini ada yang namanya qabliyah karena dilakukan sebelum fardu disebut qabli. Ada yang dilaksanakan sesudah fardu disebut ba'diyah. Nah, sembahyang rawatib ini sangat besar faidahnya, sangat besar manfaatnya. Yang kita sebutkan tadi adalah utamanya untuk menutupi kalau ada kekurangan-kekurangan yang fadilat dari sembahyang fardu ditutupi oleh sunat tadi. Dan orang yang selalu mengerjakan rawatib ini itu akan membawa kepada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sunat rawatib yang utama adalah rak'atani qabla subuh. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Ini sembahyang rawatib yang paling afdal. Sembahyang rawatib yang paling tinggi kedudukannya dari rawatib-rawatib lain. Sunat subuh. Bisa disebut juga sunat fajar, bisa disebut sunat dingin, bisa disebut sunat pagi. Sambatannya, ngarannya. Nah, lalu boleh kita niatnya usalli sunnatas subuh, usalli sunnatal fajri, usalli sunnatal bardi, usalli sunnatul ghadat, boleh. Dan boleh pula dibuang sunatnya, langsung usalli subha rak'atain lillahi ta'ala, usalli fajra, aku sembahyang subuh 2 rakaat karena Allah, boleh. Tapi jangan dibuat fardu, karena 2 kali subuh. Ini tinggal fardunya. Usalli, aku sembahyang subuh 2 rakaat karena Allah. Aku sembahyang fajar 2 rakaat karena Allah. Aku sembahyang barat 2 rakaat karena Allah. Aku sembahyang ghadat karena Allah 2 rakaat karena Allah, boleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari beberapa hadis disebutkan bahwa sembahyang sunat subuh ini ringkas. Artinya jangan panjang-panjang dan hanya 2 rakaat. Jangan ada sembahyang apapun sewaktu orang azan sampai kamar selain sembahyang sunat subuh ini. Jangan ada. Bacaannya sembahyang sunat subuh ini yang paling afdal adalah
Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Fatihah dan Ikhlas. Ini yang paling banyak dipakai dan paling banyak hafal semuaan juga itu. Yang ada riwayat lain mengatakan sembahyang sunat subuhnya rakaat pertama Fatihah disambung Alam Nasrah seterusnya. Rakaat kedua Fatihah disambung Alam Tara Kaifa seterusnya. Ada juga riwayat demikian. Nah kemudian para ulama ada yang mengatakan baik dibaca kedua-duanya. Rakaat pertama Alam Nasrah, lalu Al-Kafirun kuliah. Rakaat kedua Alam Tara Kaifa, lalu Ikhlas qul huwallahu ahad. Jadi artinya kedua-duanya dimasukkan dalam sembahyang 2 rakaat subuh itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kelebihan sembahyang sunat subuh dalam banyak hadis. Di antaranya rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Muslim. Ujar beliau, 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu pahalanya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik dari dunia dan isinya. Karena pahalanya ini adalah kekal. Sedangkan dunia dan isinya itu binasa, habis. Ada ulama yang menjelaskan bahwa maksudnya lebih baik dari dunia dan isinya itu adalah pahalanya lebih besar daripada kita memiliki dunia dan isinya lalu kita sedekahkan. Kita berisi dunia dan isinya kita sedekahkan, benar-benar pahalanya. Nah sembahyang 2 rakaat sunat subuh lebih besar dari pahala orang yang bersedekah dengan sedemikian tadi. Kita bersedekah 10 juta aja untuk masjid sudah ganal-ganal pahalanya. Apalagi bersedekah 1 miliar untuk masjid makin ganal pahalanya. Ini bersedekah andai kata memiliki dunia seisinya disedekahkannya, tetap pahalanya lebih besar 2 rakaat sunat subuh itu. Seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yanfa'uni Allahu bih." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang bermanfaat untukku. Beliau menjawab, "Alaika bi raka'atil fajri fa inna fiha fadilah." Rawahu Tabarani. Jadi Nabi, amalan yang bermanfaat itu adalah lazimi. Nah, lazimi itu artinya laksanakan selalu tiap hari 2 rakaat sunat subuh. Karena di situ ada fadilah, ada keutamaannya. Sampai-sampai sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sunat subuh ini hukumnya wajib. Imam Hasan Basri antara lain, beliau mengatakan sunat subuh itu wajib. Sebagian lagi dari golongan mazhab Hanafiyah, dari golongan Hanafiyah ada yang mengatakan sunat subuh itu wajib. Karena dari mengekalinya Rasulullah dengan sembahyang sunat subuh ini. Artinya kalau sembahyang sunat yang lainnya Nabi itu bisa saja kadang-kadang beliau tidak melaksanakan. Tapi kalau untuk sunat subuh beliau selalu melaksanakannya, sehingga mereka menganggap itu satu kewajiban bagi umatnya. Nah bagi mazhab kita tetap hukumnya adalah sunat muakkadah, sunat yang mendekati dengan fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tada'ur raka'atain qabla salatil fajri fa inna fiha ar-raghaib."
rawahu Tabarani. Ujar Nabi, jangan kalian tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggalkan 2 rakaat sunat subuh, karena di situ banyak mengandung hal-hal yang digemari. Artinya fadilatnya banyak, bukan hanya di dunia, bukan hanya di akhirat, di dunia pun diberikan Allah fadilat orang yang selalu melaksanakan sunat subuh ini. Para ulama mengatakan salah satu di antara faidahnya orang yang mengakali sembahyang sunat subuh itu idraru rizki, luas rezekinya, selalu mengalir rezekinya, sehingga orang ini kada pernah kesusahan dalam urusan rezeki. Tapi ini bagi orang yang selalu melaksanakan, kada balang kambingan, selalu, baik dalam keadaan musafir, baik dalam keadaan dia di benua, dalam keadaan di perjalanan, dalam keadaan di tempat mana, tetap selalu sembahyang sunat subuh 2 rakaat itu. Yang kedua, ujar para ulama mengatakan fadilatnya itu adalah fathu abwabil qabul, dibukanya pintu-pintu penerimaan, wa ijabatid da'wah, dan dikabulkannya doa. Jadi orang yang mengamalkan sunat subuh ini itu akhirnya kena doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Itu diantara fadilat-fadilat orang yang memulazamahkan, melazimi, mengakali sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhafizu ala rak'atil fajri illa awwab. Ujar Nabi kita, tidak mengakali atas sembahyang 2 rakaat sunat subuh itu kecuali orang-orang yang awwab. Sebahagian pensyarah hadis menerjemahkan, menjelaskan awwab itu artinya orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa mengakali, kada bisa mengamalkan sembahyang 2 rakaat sunat subuh ini kecuali orang yang diterima Allah tobatnya. Artinya orang banyak berdosa, orangnya tobat tapi belum diterima tobatnya oleh Allah, nah orang ini kada sanggup mengamalkan sunat subuh itu. Kalau orang ini orang baik, orangnya sudah tobat, tobatnya diterima oleh Allah, tandanya antara lain orang ini selalu melaksanakan sembahyang 2 rakaat sunat subuh tadi. Nah, jadi kita kalau mau ukur diantaranya sekian banyak ukuran tanda diterima tobat itu, ini antaranya. Nah, kalau kita selalu aja sunat subuh dilaksanakan, sunat subuh kada pernah perai sunat subuh, walaupun bangun subuh pukul 9 sembahyang subuh tetap sunat subuh ada, walaupun pukul berapa bangunnya sunat subuh tetap ada. Nah, pertanda itu tobat-tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujar Nabi, la yuhafizu ala raka'atil fajar illa awwab. Nah, tidak bisa mengakali, tidak bisa menjaga atas 2 rakaat sunat subuh kecuali orang yang diterima Allah tobatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi alangkah baiknya sembahyang sunat subuh ini dilaksanakan di rumah. Di rumah lebih baik daripada di masjid, lebih baik daripada di musalla atau langgar. Sembahyang sunat subuh ini lebih utama dilaksanakannya di rumah. Kalau di masjid ya kada apa-apa, sah-sah aja berpahalanya, cuma ganalnya pahalanya itu, besarnya pahala lebih besar dikerjakan di rumah. Nah, habis sembahyang sunat subuh di rumah hanya turun ke masjid. Apabila dihitung-hitung kalau sunat subuh ini dilaksanakan kada sempat sembahyang berjamaah, nah umpati sembahyang berjamaah, tinggal dulu sunat subuh, karena habis berjamaah dibayar sunat subuh itu.
dikadha sunat subuh. Sewaktunya kada sempat mun sembahyang sunat subuh orang untung dah berjamaah subuh. Nah, sembahyang sunat subuh dulu. Kayaknya habis tuntung sembahyang subuh langsung dikadha sembahyang sunat subuh ini. Itu kada merusak amalan, kada merusak wirid bahwa kita mengamalkan, melazimkan, mengakalkan sembahyang sunat subuh tadi. Nang merusak itu apabila kadang-kadang terlaksana, kadang-kadang kada. Ini kada termasuk dalam yuhafiz, kada termasuk dalam menjaga. Orang yang menjaga itu selalu mengamalkan pada waktunya. Kalau ada halangan maka akan dibayar pada sesudah waktunya. Itu masuk dalam menjaga, masuk dalam memelihara. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas lagi tentang sunat qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.